semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Devia. Dan di video kali ini saya akan bikin cemilan yang sangat enak. Ini anak-anak suka banget teman-teman. Cara bikinnya juga gampang, bahannya juga sangat mudah dicari. Bisa juga ini buat usaha rumahan. Lumayan loh, bisa buat nambah pemasukan. Jadi untuk teman-teman, simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai. Di sini saya gunakan roti tawar ya. Ini saya gunakan 8 lembar roti tawar. Ini sebenarnya tadi tuh pinggirnya ada coklat-coklatnya gitu, cuma sudah saya potong ya. Pokoknya misalkan mau buat jualan teman-teman bisa gunakan roti yang putih seperti ini ya. Jadi pinggirnya nggak ada coklat-coklatnya gitu. Dan kita pipihkan menggunakan rolling pin. Atau misalkan teman-teman gak ada rolling pin bisa menggunakan gelas ya. Kita tekan-tekan seperti ini sampai rotinya itu menjadi tipis ya, jadi nanti gampang untuk dibentuknya. Nah, kita pipihkan seperti ini sampai selesai. Nah, setelah selesai sekarang akan saya kupas ininya dulu ya. Ini plastik saya gunakan sosis. Kalau untuk sosis saya gunakan yang rasa sapi, tapi teman-teman bisa gunakan rasa ayam juga boleh ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau untuk sosis juga bebas mau menggunakan merek apa aja. Jika teman-teman mau buat usaha, pilih yang bahan ekonomis tapi enak ya teman-teman, yang untuk juga disesuaikan harga jualnya. Nah, ini kita sosisnya tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Ini pelan-pelan aja, pokoknya sampai ke ujungnya untuk tusukan satenya ya. Nah, kita lakukan ini sampai selesai ya. Kalau sudah ditusuk-tusuk ini, sekarang saya akan siapkan bahan olesnya. Ini saya menggunakan 1 butir telur, tapi saya menggunakan telur bebek ya. Emang saya tuh biasa konsumsinya telur bebek, tapi misalkan nggak ada bisa gunakan telur ayam, nggak apa-apa, itu sama aja kok. Sekarang kita mulai gulung ya. Ini caranya gampang banget. Kita taruh sosisnya. Untuk rotinya kita olesin ya. Dalamnya ini menggunakan telur. Ini kita olesin menggunakan kuas atau sendok juga boleh lah, terserah ya, dimanfaatkan aja barang yang ada. Nah, kita tekan seperti ini, pinggirnya juga dilapis lagi. Ini supaya lengket ya. Jadi menggunakan telur ini buat perekatnya. Susah kalau ngomong, suka belibet, maaf ya teman-teman. Nah, kita lakukan ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang baru gabung, selamat datang ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan juga tombol notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini yang terakhir. Sebenarnya nih saya gunakan 8 ya, 8 lembar, dan juga sosisnya juga 8. Nanti saya catat semua di deskripsi ya. Setelah semuanya digulung, sekarang saya akan bikin adonan tepungnya ya. Ini saya gunakan 2 sendok munjung tepung terigu, dan saya masukkan sisa telur yang tadi buat oles ya. Kita masukkan ke dalam tepung, lalu kita aduk dan nanti ditambahkan air ya teman-teman. Ini kita tambahkan air, dan untuk telurnya kita tambahkan garam dan juga kaldu ya, kaldu ayam nih kita tambahkan. Lalu kita aduk-aduk sampai tepungnya itu nggak menggerindir ya. Ini nggak mengerindil, dan ini kita aduk sampai benar-benar rata. Jangan terlalu kental juga ya. Pokoknya untuk bahan lapisan ininya yang sedang nih seperti ini teman-teman. Jadi nggak terlalu kental, nggak juga terlalu encer. Nah, sekarang setelah bikin adonan tepungnya, ini untuk tepung panir saya gunakan secukupnya aja. Ini paling 1,5 ons lah, kalau nggak 1 ons, ini nggak banyak kok. Ini saya ulek ya teman-teman, bisa juga di blender, tapi kalau menurut saya sih diulek ini juga lebih praktis lah, gampang, tapi disesuaikan aja ya dengan selera. Ini supaya halus ya, jadi kalau menurut saya bagusnya itu diulek jadi halus. Kalau langsung gitu kan agak kasar ya. Jadi ini kan jadinya cantik teman-teman di rotinya itu. Nah, sekarang ini kita siapkan untuk piringnya juga. Nah, kenapa saya menggunakan gelas? Ini supaya lebih gampang teman-teman. Nah, kita masukkan satu persatu. Sosis yang tadi sudah digulung menggunakan roti, tinggal kita puter-puter aja seperti ini. Nah,
Ini gampang banget tuh, langsung nempel gitu kan. Nah, kita putar lagi di gelas ini supaya lebih gampang ya. Jadi saya nggak menggunakan mangkok, nggak juga menggunakan piring. Ini supaya lebih gampang aja untuk putaran gitunya ya, untuk lumurin tepungnya. Dan lakukan ini sampai selesai ya teman-teman. Untuk apa namanya, teman-teman yang sudah dukung, terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini. Semoga teman-teman sukses selalu dan berkah selalu. Amin. Terima kasih banyak. Dan ini yang terakhir, kita olesin menggunakan tepung panir. Dan misalkan mau digoreng, teman-teman diamkan dulu ya, kurang lebih 5 menitan atau 10 menit supaya nanti tepung panirnya nggak rontok ya. Jadi kita diamkan dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah kurang lebih 5 menit atau 10 menitan gitu, sekarang nih akan saya goreng ya. Dan gorengnya menggunakan api kecil ya, supaya sosisnya juga di dalamnya matang. Jadi apinya itu jangan terlalu besar. Ini setelah agak kecoklatan, kita balik seperti ini ya. Nah, kita tiriskan sampai benar-benar minyaknya itu tiris. Kita lakukan goreng seperti ini sampai selesai. Pokoknya gunakan api kecil, jangan terlalu besar ya. Ini setelah kecoklatan juga sama, kita angkat dan kita tiriskan. Dan teman-teman siapkan ya untuk mika. Saya gunakan tuh mikanya yang ukuran biasa buat nasi kuning gitu teman-teman nih. Saya lupa ini ukurannya berapa, cuma ini yang biasa memang buat nasi kuning. Di sini saya gunakan 4 aja. Nah, sekarang ini akan saya tata satu persatu. Kalau di sini itu satu tusuk gini biasanya itu 5.000, tapi teman-teman tinggal disesuaikan aja ya. Misalkan mau buat jualan, pokoknya disesuaikan dengan modal. Terkadang beda daerah itu beda harga ya. Nah, ini kita tata seperti ini dan saya kasih saus sambal. Ini teman-teman misalkan anak-anak nggak suka saus sambal, bisa gunakan saus tomat ya. Ini saya gunakan saus sambal. Ini enak banget loh kalau misalkan dimakan hangat-hangat gitu. Kemudian kita tambahkan mayones. Ini secukupnya aja ya dan opsional. Ini cantik dan juga sangat enak. Silahkan loh teman-teman coba di rumah. Ini anak-anak pasti suka banget. Dijual 1.500. Ini sudah kebayangkan 8 sosis. Ini bisa dijual tuh satu sosis 5.000-an gitulah. Menggunakan roti dan saus sambal seperti ini. Nah, atasnya ini saya tambahkan sambal lagi sedikit ya, biar tambah cantik. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Silahkan coba di rumah. Misalkan mau usaha juga silahkan dicoba. Untuk harga tinggal disesuaikan aja. Kalau di sini biasanya satu tusuk itu 5.000. Mohon maaf ya teman-teman jika ada salah kata dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.